Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Ya apa bang? Maaf terlambat kita syuting ya, bonek bonita Ya guys. dan warga-warga JP Entertainment. Ini akeh tamu. Aku yang salah, karena aku pergi. Aku ini akeh tamu Yohan. Oh, supporter. Ya. Kita nggak sempat syuting ketika selesai pertandingan. Betul. Bahagia, Campur aduk lah. pertandingan terakhir di kandang menang 5-0. Bruno Moreira memperlihatkan lagi ketajamannya, Po. Golnya dia, flashingnya dia, flashing mahal. Malik kembali mencetak juga. Paraiba, Gustavo, perdana. gol debut. Ya, bahagia. Terus juga ngelihat stadion GBT rame, Rame, penuh, penuh. sesak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai pertandingan berakhir tidak ada kericuan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Setelah pertandingan aku juga cari info apakah ada permasalahan, keributan atau apapun. Ternyata alhamdulillah nggak ada. Bang. Dan kemarin aku ketemu Bapak Kanit ngobrol. Oh iya, ini Iya. Polsek Pakal ya. Iya, Polsek Pakal. Beliau juga mengamankan, bertugas Persebaya. Terus tanya, gimana Pak? Aman? Aman. Alhamdulillah. Tapi hebatnya kemarin berangkat kan macet total tuh. Pulangnya nggak ada sejam katanya. Langsung sepi. Karena mungkin pihak Polantas, Disub dan elemen lainnya mungkin sudah evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya, Bang. Karena pertandingan apa ya? Sing aku WA jenengan Bang sing aku kena macet tak papno aku ucul toko parkiran GBT 12:30 iku lho. Persija kalau nggak salah ya. Ingat ya? Iya, Nggak iya, tahu aku lawan apa itu. Iya. Nah, itu mungkin kan dari situ kan evaluasi pihak-pihak terkait. Mungkin jalur alternatif kali ya yang digunakan dan juga cara pengamanan dari pihak kepolisian. Terima kasih juga buat semuanya, bonek bonita, pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak yang sudah membantu semuanya selama satu musim kompetisi ini ya, Bu. Ya alhamdulillah Persebaya di peringkat 4, stay di 4, mengunci posisi. Dan juga sebelum kita obrol lebih dalam lagi, Po, selamat untuk Persib Bandung. Selamat untuk juara ketiga kali berturut-turut ya. 3 kali berturut-turut selamat. Selamat merayakan teman-teman Boboto Viking. Boboto Viking, betul. Dan juga untuk Persis Solo, Semen Padang dan juga PSBS. Semoga cepatnya kembali lagi ke Liga 1. Liga 1, betul. Ke Liga 1 dan bisa ya lebih baik lagi lah intinya. Betul. Dan untuk PSS, Adiaksa, Garuda Yaksa, selamat datang di Liga Konoha. Kalau PSS sudah sering lah. Ya, 2 tim baru ini yang pendatang baru Dan yang baru kali ini ya. Bisa dilihat besok. Ya, oke lah. Ya, tapi patut diwaspadai juga, Bang. Setiap kali ada klub baru, Persebaya lawan tim-tim klub-klub baru, Persebaya mesti kesulitan menang. Itu mitos ya? Atau memang sudah terjadi beberapa kali? Lek mitos ya apa ya? Sale wis terjadi dan terbukti juga di saat ono Rans, Persebaya ya sulit menang lawan Rans. Bahkan laga home Persebaya sempat kalah sama Rans. Ya mudah-mudahan itu dipatahkan di kompetisi ke depan ini, Bu. Betul. Mau ketemu Garuda Yaksa ataupun Adiaksa ya mudah-mudahan dipatahkan
yang Persebaya kalah dengan tim-tim debut. Tapi ya perlu diwaspadai, mereka pasti juga Ya, paham. jor-joran ini. Pasti. Dan ayo kita saling bahu-membahu, saling support kanan kiri. Ada tagline baju yang dipakai seluruh official, apalagi ada Pak CEO-nya langsung. Oh ini yang Bismillah 2027. Bismillah 2027. Amin amin. Kita wujudkan bersama-sama. Ya. Itu bukan hal yang sepele Betul. menurut aku. Karena kembali lagi, ya ini sudah sebelum pertandingan selesai, sudah banyak sekali klub-klub yang sudah menghubungi pemain, target-target pemain. Betul, betul. Itu udah realita dan dilihat sendirilah sosial media udah sangat-sangat ramai Rame. untuk transfer pemain. Ya kayak kita ngobrol minggu lalu, Po. Kan berharapnya lapis 1, lapis 2 bisa balance nih. Betul. Ya mudah-mudahan lah. Semoga terwujud juga lah. Ya, musim terwujud. depan ini. Aku setuju. Itu sudah dibuktikan oleh Persib Bandung. Sangat konsisten 3 tahun ini. Dengan lapis 1, lapis 2-nya punya kualitas yang sama. Bukan kita merendahkan ya, tidak gitu. Atau Memang. underestimate, ya ini realita. Memang sepertinya seperti itu. Ya, mandar muga ae. Apa sing dikarepno bonek bonita Terwujud. di tahun 2027. Usia Persebaya 99 tahun ya. Ngangkat piala setelah puluhan tahun. Ya. 22 tahun. Kurang lebih 22 tahun. 2000 Oh, 23 tahun. 2004. Iya. 23 tahun. Kalau Ya, semisal sampai tahun 2027 2027 ya. Betul. Karena 2017 itu bonus. Bonus kembali. Aku sempat lihat sosial media, Bo. Apa itu? Sedih sebenarnya. Tapi kan di dunia sepak bola ini kan pemain keluar masuk udah hal yang biasa ya. Pasti ku. Hal-hal sing lumrah, datang dan pergi pemain itu hal yang wajar. Pemane nama di punggung itu tidak boleh lebih besar ya sama logo yang di Tidak dada. ada. Aku setuju. Melihat story dari Bruno Paraiba. Statement Sudah terima kasih. terima kasih. Ya kita nggak tahu ya. Ya, Mungkin itu emang maksudnya apa saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau semisalnya Bruno Paraiba juga out dari Persebaya juga, saya juga terima kasih karena sudah berapa bulan ini, sudah setengah musim ini. setengah musim ini sudah berkontribusi. Dan apalagi akhir-akhir ini dia selalu keran cetak gol terbuka terus. Dan juga terima kasih sebelum kita tahu siapa yang akan meninggalkan Persebaya. Terima kasih banyak. Termasuk dari awal musim awal kemarin, Coach Edu betul, dan juga pemain-pemain yang di paruh musim kedua yang sudah keluar dari Persebaya. Terima kasih banyak karena bagaimanapun mereka juga bagian dari musim ini, Bu. Betul. Terima kasih banyak. Untuk manajemen, staf kepelatihan juga terima kasih sudah bertarung dan merezekinya di peringkat 4. Yang mana kita melihat Malut awalnya susah untuk digeser. Aku sempat review tayangan-tayangan kita ketika Malut masih di posisi 4 dan susah digeser itu. Ternyata ya si Isa ya. Dan masih bisa. Ya itu sebuah perjuangan gitu. Ya menandakan bahwasanya semuanya itu tidak ada yang mustahil. Apapun bisa terjadi. Betul. Ya lek ngomong kayak ngono iku ya wis umumnya, Bang. Betul, aku setuju sih itu. Ya makanya kalau ada pemain yang bagus terus dia memang salah satunya contoh yang sudah kita lihat di story IG-nya Bruno Paraiba sama satu lagi Gustavo Gustavo ya. ya.
Ya kita nggak tahu lah, belum ada info dari official Persebaya juga kan. Betul. Kalaupun keluar ya mudah-mudahan Terbaik lah buat kedepannya. kedepannya buat siapapun pemain yang musim ini berpisah dengan Persebaya Surabaya. Ya melihat pertandingan kemarin ya itu Persebaya. Lihat tiki-takanya Rivera sama Bruno sudah kembali lagi. Alhamdulillah. Tanpa harus mengkode udah tahu arah bola mau kemana. Iya, harapanku ngene Bang. Lek semisal pemain siapapun yang keluar dari Persebaya, harapanku manajemen juga bisa mempertimbangkan sosok-sosok pemain yang akan masuk di Persebaya juga. Harus ada pengganti yang Sepadan, lebih, yang minimal sepadan Betul. atau lebih. Betul. Jangan di bawahnya kualitasnya. Oke lah kalau kita bilang Persebaya kok sering rombak terus. Lah mungkin ayolah buktikan manajemen. Buktikan bahwasanya pilihan jenengan ini yang terbaik. Ya, itu kan pasti discuss dengan staf kepelatihan dong. Betul, pastilah. Nah, apalagi Coach Tavares sudah membuktikan, sudah nyetel, Dengan komposisi yang ada. iya, dan sudah berpengalaman di Liga 1. Betul. Ayolah kita kasih kesempatan satu musim lagi. Ya, Bismillah 2027. apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan sebelum 1 abad bisa angkat piala. Karena sekarang banyak banget rumor yang panas, terutama anak baik. Bruno Moreira. Ya, sampai detik ini belum tahu stay atau out. Kalau menurut aku, stay. Iya, harapannya bonek bonita ya pengen stay, Bang. Karena Bruno Moreira udah kembali lagi ke performa awalnya. Sudah bermain epic lah menurut aku lah. Dan aku salut juga Bruno Moreira layak, sangat layak untuk menyandang ban kapten. Dengan bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan, bagaimana dia bekerja keras sebagai kapten. Apa ada info, tentang Bruno Moreira yang kamu ketahui? Ada, Bang. Belum ya? Belum. Ya mungkin masih ditutup rapat. Betul. Bismillah, top skor di Liga 1 ada yang masuk di Persebaya. A1 ini. Bismillah aja. Bismillah aja dulu. Ya syukur-syukur nggak jobok Peralta atau sopong, Bang. Alec Martin lah, Alec Martin, DDS, top skor nomor 1 DDS loh ini. Iya, masih nomor loro ya nggak apa-apa. Alec Martin kayak ngarep, kanan Peralta, Kiri Bruno, kiri Bruno, tengah Rivera, Milos, Tony. Jos. Belakang. Gustavo udah terima kasih nih di story ini. Iya apa iki? Berarti gak ngono Yuran ae wis. Juran Fernandes. Yes, kan podo Fernandes sih. PSM. Gustavo Fernandes sampai Juran. Bre Hernando Ari. Kamu belum dapat info kah? Siapa aja pemain yang sudah merapat? Belum ada. Yes. Cek berlibur sih lah, Bang. Mari musim wis cek ketemu keluarga, para pemain ketemu keluarga, staff manajemen kepelatihan juga ya wayane berkumpul sama keluarga. Yes, pokoknya terbaik lah untuk Persebaya besok ini. Mudah-mudahan lah. Buat Persik juga terima kasih banyak lah. Oke. Sampai ngomong lawan Persik wingi ya sebalik mana kita nak pertandingan. Nak pertandingan nih wingi iki koyok ngono ya. Babak pertama mainnya sangar, karang. Iya. Sudah kembali. Relax, Cuk Suwangar, Cuk. Sudah kembali lagi, hanya disayangkan di awal-awal Perovic itu ngapain?
Udah 1 lawan 2 loh. Aku menyayangkan itu. Rivera 1-on-1 masih nggak masuk. Aduh, aku menyayangkan itu. Tak lah bang, wis iku cukup 4 set 5-0 yo. Tapi permainan bangga gue liatnya. Puas. Aku puas. Ngeliat permainan yang cantik. Walaupun kita pernah mengeluarkan statement, kita nggak butuh Persebaya bermain cantik, yang penting menang. Dan karena kemarin sudah terlihat Persebaya sudah unggul di klasemen di peringkat 4, gimana cara nguncinya? Ya rezeki masih di peringkat 4 Persebaya. Dan akhir-akhir beberapa pertandingan ini kan, ya ini Persebaya. Dengan permainan cantiknya, tiki-takanya, permainan kerasnya. Tapi ada 2 peluang kemarin Persik itu yang kena mistar. Ya sama sing paham. Kamu nggak lihat ya? Iya. Ada 2 kali kena mistar gawang, ya itulah pemain terakhir po. Bukan kiper ya, pemain terakhir kan? Mistar gawang. Nah, soal aku ingin fokus porter ya sangar ini bang. Terima kasih sing penghuni Tribun Kidul kemarin sudah Ya, terima kasih ikut banyak. mensukseskan koreo. Koreo. Matur suwun kabeh. Sampai bertemu di pertandingan selanjutnya. Di kompetisi yang baru. Betul. Dan juga terima kasih buat semua bonek bonita Bonek bonita seluruh yang memadati kemarin di GBT. Baik pun kemarin ataupun dari awal musim ini yang selalu mengawal Persebaya Surabaya. Betul. Terima kasih semuanya. Bonek bonita pokoknya sehat-sehat kabeh. Makin kompak lah ya. Iya, tambah kompak, tambah solid. Nah kemarin kan ketemu juga po. Sama siapa bang? Ya itu. Oh, Polsek. Bapak satu itu. Bapak yang selalu bermain dengan kita di sini. Aku sempat tanya, kan aku penuh tanda tanya, kenapa sih di Surabaya boleh menerima supporter-supporter yang mau datang, Betul. tapi ada juga yang di kita ketika bonek bonita mau tandang di sana kok jangan, ada beberapa kan. Betul. Walaupun tidak semua nih, kita tidak bisa retetet lah istilahnya bonek bonita. Bapak ganteng satu itu, kalau nggak rusuh kan nggak apa-apa. Ya kayak ngono bang. Makanya kepolisian wilayah manapun harus mencontoh Polda Jatim, khususnya di Polrestabes Surabaya yang mempunyai wilayah yang ngasih izin juga untuk kedatangan tamu itu diperbolehkan. Iya. Selama tujuannya tidak ada kericuan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, kan tidak masalah sebenarnya. Meskipun ada larangan tim supporter tamu tidak boleh datang dari regulasi. Cuman kalau mengacu peraturan regulasi, sakjane gak ada peraturan. Dimanapun, di dunia manapun peraturan federasi itu gak ada untuk melarang supporter tamu untuk datang. Harusnya kuota supporter tamu itu 5% dari kapasitas stadion. 5% dari jumlah kapasitas stadion. Yang setahu saya seperti itu. Dan sudah dibuktikan juga kan. Mungkin pihak-pihak kepolisian yang di Surabaya ini yang menjaga setiap pertandingan Persebaya di kandang. Betul. Sudah membuktikan kalau memang bonek bonita bisa menjaga keamanan sendiri, tidak ada rusuh dengan tamu-tamunya. Akhirnya mereka percaya. Dan setahu aku po, sebelum pertandingan mulai, pihak kepolisian memanggil capo-capo dan orang yang dianggap bisa berpengaruh untuk mengamankan. Diajak meeting. Betul. Bener nggak sih? Ada rakor biasanya. Nah, itu kan enak gitu loh. Ya kayak kemarin, aku ngeliat storymu, ternyata supporter tamu lagi makan mie jebeu. Ya, lagi makan mie jebeu. Enak niatnya gitu. Kalau mereka menggunakan atribut ungu ya udah.
nggak ada yang bermasalah gitu. Makanya itu kan hal-hal sing koyo ngono kan harus dipertimbangkan lagi loh Bang. Ya, ya mudah-mudahan lah Po, semua supporter di Indonesia ini semakin membaik, semakin dewasa. Amin 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 amin. Dan kita bisa tetet gitu loh. Dan kalau emang kita harus nonton pertandingan Persebaya tandang, nggak harus pakai batik. Kamu mau kondangan? Bowo Bang. Ya kalau bisa tetap pakai atribut kan gitu, tapi damai. Ya nggak tahu lagi ya kalau memang banyak tanda kutip beberapa orang atau oknum lah yang biasanya disebut. Memang buat rusuh juga nggak tahu ya. Tapi selama bermain di Surabaya, setahu aku dan juga dari bapak-bapak kepolisian yang kemarin sempat ngobrol, nggak ada kerusuhan di sini selama ada supporter tamu ke sini. Tidak ada. Tidak ada kerusuhan. Sampai bapak-bapak kepolisian itu kita ngobrol, ingat nggak ketika lawan Arema, bis Arema dikawal sama bonek? Ya, dari hotel menuju ke stadion. Itu salut tuh bapak kepolisian. Kudune koyo ngono Bang. Surabaya kan sudah menciptakan apa ya, suasana sing nggarai tamu iki iso nyaman, terutama maksudnya tidak ada kericuan ataupun yang hal-hal yang tidak diinginkan juga, ya toh. Tidak ada intimidasi lah ya. Betul. Ataupun anarkis gitu ya, Po. Betul. Makanya itu Surabaya juga sudah membuktikan loh, terutama bonek mania kan sudah membuktikan bahwasanya ada tamu siapapun setiap datang ke Surabaya pasti ya sangat meriah dan sangat apa ya, enjoy, welcome lah. Insya Allah aman. Pasti aman. Kalau urusan sewer kan ya pasti itu hal yang wajar. Pasti lumrah supporter. Ya, yang penting tidak sampai melukai pemain. Betul. Ataupun melukai supporter yang datang. Betul. Ya ini sudah baik kan, yang pasti untuk bonek bonita semuanya bisa dibuat yang lebih baik lagi. Lebih bersahabat, lebih bersaudara lagi. Itu kan sangat indah gitu loh. Betul. Aku ya bangga juga melihat kemarin supporter Persik kesini, yang kamu juga welcome di rumah kamu seperti itu, ya seneng gitu. Supporter Persis waktu kesini juga mampir, ya. The Jack kesini juga mampir. Betul. Berarti tempatmu itu base camp ya? Sebuah keindahan tuh, kerukunan tuh sangat indah. Kerukunan tuh sangat indah, Po. Walaupun kita beda warna jersey, betul, tapi kita bisa welcome, kita bisa menghormati dan menghargai. Kalau tuan rumah bisa menghormati, menghargai, tamu juga akan sebaliknya kok. Pasti kok. Iya kan? Pasti. Malah kita lebih-lebih Bang, kalau dijamu ya Bang. Ya. Istimewa pokoknya lah ADW bertandang dimanapun ya. Teman-teman supporter yang welcome sangat istimewa. Sambutannya nangone bonek ya. Iya. Ya kayak kamu kemarin cerita sama aku ketika Persija lawan Persebaya. Main di Jakarta. Main Jakarta. Ketika The Jack kesini di putaran pertama ya. Kamu mempersilahkan The Jack ke rumahmu. Sampai di stadion kamu masih melayani, masih menemani. Betul. Itu bukan hal yang sulit. Setuju ya? Sepakat. Ketika Persebaya main di Jakarta, berapa orang yang telepon kamu untuk tinggal di rumahnya mereka? Ya. Berapa orang The Jack? Kamu aja saya bingung. Itu fun fact ya, bonek bonita yang nggak tahu. Ini aku buka di sini nih. Ini maksud aku tujuannya adalah ya kalau ada kerukunan tuh enak. Betul. Capo ngomong sama aku, jangan di stop ngomonganku, Po. Hanya mengeluarkan uang transport. Betul? Ya. Kereta pulang pergi. Selama di sana ada uangmu keluar, Po? Gak ada. Dan dijamunya bagaimana? Istimewa. Ya itulah kerukunan. Haram cari duitku Bang. Deli cuk.
duitku dodolan ya haram lagi. Dianggap uang palsu duitmu. Iya, jangan-jangan uangku palsu ya. Ya kalau Kru Connected enak ya. Betul. Aku sangat berharap di kompetisi ke depan ini sudah bisa tim tamu tanpa harus ada aturan itu. Betul. Sangat berharap aku, Po. Berarti kan harus ada koordinasi yang baik antara tuan rumah dengan pihak kepolisian yang terkait. Itu seperti apa? Karena Persebaya ataupun bonek bonita sudah membuktikan bisa loh. Betul. Ini sudah ada bukti. Bukan hanya omongan gitu loh. Mungkin bonek bonita iki juga ono sing ngalami koyo aku ngene iki. Komen orek ya apa pendapatmu ngene iki. Ketika di Jakarta, Apa nak dia kota diae ya apa sampe lek dijamu. Pastilah. Komen ya. ya kemarin juga waktu kamu ke Jakarta sedih aku, Po. Sedih nih, Bang. Nggak bisa berangkat. Oh iya, wong Jakarta irek jancuk iki. Bukan masalah kamu pergi aku sedih, nggak ada. Wong Jakarta irek pengen mudik. Nggak ada. Ya pengen aja ke sana. Aku udah lama banget nggak ke Sama Jakarta mana, Bang? Cibubur. Cibubur ya, arek Cibubur. Semua sudah selesai di musim ini. Yang kita nantikan adalah siapa pemain yang keluar dan siapa pemain yang masuk. Betul. Lapis 1, lapis 2 yang mudah-mudahan bisa satu level. Entah apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan oleh tim manajemen dan juga staf kepelatihan, Pak Pres dan Coach Tavares. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan indah untuk menentukan siapa pemain yang masuk dan juga siapa pemain yang keluar. Betul. Ya semoga saja musim berikutnya ini Persebaya bisa lebih baik lagi Harus. dan juara. Saya diharap bonek bonita kan iku. Ya karena kan statement angkat piala sebelum 1 abad kan sudah bergulir lama. Ya, betul. Yang ditakutin kan statement-statement dari netizen ke Persebaya. Banyak statement, bisa dilihat di komen-komen video-video yang ada di Jeb sebelumnya. Ada yang cuma menjadi topping liga lah. Ya whatever lah gitu. Iya. Ya nggak masalah juga. Netizen kan berhak berkomentar. Betul. Patut ditunggu sih, Po. Harus ditunggu. Dan Ya, juga mungkin bonek bonita silakan komen pemain siapa aja yang diharapkan masuk, yang layak Sopa sing layak. dan yang cocok. Karena emang sampai detik ini belum ada info ya. Belum. Kalaupun ada info juga nggak bisa di-share. Karena harus official dulu. Itu perjanjian kita ya, Po. Tidak mendahului official. Ya aku tahu lah. Kamu sudah nyimpan nama. Saya kan juga nggak mungkin disebut. Ya kisi-kisinya oke lah. Nah, itu bismillah 2027 itu loh. Ya. Bismillah CA ya. Kalau aku sih kita usaha 1%. 99%-nya Allah yang menentukan. Ya karena contoh lah Malut yang susah untuk digeser, buktinya tergeser. Betul. Yang penting bismillah dulu lah. Bismillah dia kayak Apapun bisa terjadi lah. Ada beberapa pemain yang sudah diinfokan sama kamu. Buat aku, oke. Ya mudah-mudahan menambah lagi info-infonya. Betul. Bismillah. Terbaik pokoknya. Aku mau nanya satu hal Po sama kamu, Po. Awalnya aku chat yang kamu chat aku malam-malam.
Terus aku nggak ngerespon itu, hanya ngerespon oh gitu doang. Ya, Ingat nggak? hilang lah. Udahlah aku omongin aja di sini. Kau kemarin sempat bertamu Ya, ke rumah Marcelino, bengi aku teko ya, Pak. Setengah 11 ya. ke rumah Marceng. Apakah Marceng akan masuk ke Persebaya atau enggak? Aku tebak langsung di sini, Bu. Karo aku iki, Bang. Aku gak takok-takok wingi. Aku mek takok kondisine Marcelino Setelah operasi ya? setelah pasca operasi, terus perkembangannya Marcelino. Ya wis sekedar bercanda-bercanda aja, nggak ada pembahasan aku takok Marcelino kembali atau tidak, nggak tahu. Intinya kan Marcelino kembali pulang Kembali pulang ke rumahnya. ke rumahnya. Kalau ke Persebaya saya tidak tahu. Ke rumahnya. Kalau pulang ke rumahnya kan memang kembali. Iya. Dan dia sekarang timnas dipanggil. Setelah aku dari rumahnya beberapa hari kemudian Berangkat Jakarta ya? berangkat Jakarta TC. Iya, TC kan? Betul. 44 pemain yang dipanggil. Nah, habis ini ada 2 pertandingan timnas. Harus kita bahas. Oke. Tanggal 5 sama tanggal 8 Juni. Ya, bisinilah. Secepatnya berarti mari ini ada pengumuman siapa saja yang Lolos. lolos ya, yang lolos seleksi TC Ya, itu ya. ada 44 pemain. Untuk kabar selanjutnya, siapa aja yang masuk, mudah-mudahan sudah ada ketok palu dari manajemen yang akan memperkuat Persebaya di musim depan. Akan kita bahas di Next video ya. Aku tahu kamu lagi capek karena Iya. kamu sibuk banget. Yo, aku yo gak capek ya, siapa Bang. Dodol aku ya. Cek dodol iki jame wis menunjukkan pukul 9. Udah tutup Wis wayane closing. Nah, untuk video minggu depan kita sudah ada pembahasan tentang Persebaya juga, pembahasan timnas, dan juga mulai ada untuk promosi produk-produk UMKM. Betul. Syutingan minggu depan kita udah mulai, Po. Jadi buat bonek bonita yang punya usaha, yang punya UMKM, yang punya bisnis apapun, yang penting tidak melanggar peraturan negara. Kalau mau promo silahkan. Di tayangan minggu depan akan sudah ada satu produk Betul. yang muncul. Ya udah malam, waktu kamu istirahat. Sukses terus buat semuanya, sehat-sehat terus buat bonek bonita. Silakan komen-komen apa yang menjadi unek-unek kalian, apa komentar kalian tentang pertandingan yang mana Persebaya sudah di peringkat 4. Sehat-sehat terus, kita bisa terus berkumpul, bisa bonek bonita bisa semakin solid dan bisa membawa dan mendampingi Persebaya Surabaya di musim depan semakin maju dan berkembang. Sehat-sehat terus buat kamu, Po. Siap. Sama-sama Bang, samain pisan, sehat-sehat. Salam satu nyali, Wani. Wani.